Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, ketemu lagi di channel Zodiak Harian. Kali ini saya mendapatkan request, banyak sekali request yang WhatsApp ke nomor saya, yang kirim di Instagram maupun di Facebook untuk mencoba melihat apa sebenarnya peristiwa yang terjadi hilangnya tiga bocah di Langkat, Sumatera Utara. Sebenarnya saya sudah mendengar kabar ini 1 minggu yang lalu, tetapi ada perkembangan di mana ternyata ada berita yang mengatakan bahwa pencarian itu dihentikan. Nah, sebenarnya apa sih yang terjadi dengan ketiga bocah yang hilang di Langkat, Sumatera Utara ini? Jadi sebelum kita lanjut lebih dalam, di sini saya akan mencoba melihat dari dimensi metafisika dan daripada dimensi kartu tarot yang ada di depan kamu ini. Jadi nanti keduanya ini akan mengkomparasikan melihat apa sebenarnya yang terjadi dengan hilangnya ketiga bocah di Langkat, Sumatera Utara. Sebelumnya kita melihat identitas ketiga bocah ini. Yang pertama adalah Y, inisial Y. Yang kedua inisial NAR. Dan yang ketiga berinisial Ananda AZ. Jadi ketiganya ini rata-rata berusia 7 tahun yang merupakan warga dusun Pulka, Desa Naman Jahe, Kecamatan Salaipan ya. Jadi mungkin kalau bisa kita lihat apa sebenarnya yang terjadi, kalau dari penerawangan metafisika di sini tidak ada campur tangan daripada dimensi-dimensi lain atau energi-energi lain di dalam peristiwa terjadinya ini. Artinya apa? Di sini memang tidak ada dalam tanda kutip hal-hal goib yang dalam tanda kutip juga menyembunyikan ketiga bocah tersebut. Jadi di sini sudah selama 1 minggu ini saya mencoba melihat daripada kacamata metafisika. Di sini tidak ada hal-hal yang kaitannya dengan mistis ataupun misteri yang bahasanya adalah disembunyikan oleh makhluk-makhluk goib seperti itu. Nah, kita akan coba ulas daripada kartu tarot seperti apa yang terjadi dengan ketiga bocah tersebut. Oke, dari informasi-informasi yang beredar di sosial media, informasi-informasi yang beredar di televisi, bahkan di sini menyebutkan ketiga anak ini diculik. Tetapi di sini kok saya agak sedikit rancu, agak sedikit ragu apabila ketiga bocah ini diculik. Karena apa? Karena di sini sempat beredar video rekaman daripada ketiga bocah tersebut. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya kok sepertinya agak sedikit tidak masuk akal apabila ketiga bocah ini diculik. Oke, langsung saja kita akan melihat daripada pandangan kacamata kartu tarot. Jadi di sini kalau bisa saya katakan bocah ini pada hari Minggu tanggal 18 Oktober ya. Pada tanggal 18 Oktober tahun 2020 memang di sini ada kebahagiaan, ada keceriaan daripada ketiga bocah tersebut, yaitu di sini digambarkan dengan kartu Pack of Pentacles yang dimana mereka sebelumnya berlima, tapi ternyata dua anak yang pulang terlebih dahulu meninggalkan ketiga anak tersebut. Jadi di sini memang pada hari Minggu tanggal 18 Oktober tahun 2020 mereka sedang asiknya bermain-main di lahan tersebut. Tetapi di sini kemudian sekitar pukul 12 siang sampai dengan pukul 2 siang sepertinya memang di sini ada sebuah tragedi yang dimana ketiga bocah ini kalau bisa saya katakan di sini masih berada di lingkungan areal lahan sawit tersebut. Artinya apa? Sebenarnya kalau bisa dikerucutkan lebih dekat lagi, lokasinya masih berada di sekitar areal lahan sawit tersebut. Jadi memang mereka di sini kalau bisa saya lihat pure tertimbun di situ. Artinya di sini memang selama 1 minggu ini mereka tertimbun di situ, tetapi karena memang arealnya cukup luas sehingga hal ini cukup menyulitkan pencarian dan menyulitkan evakuasi daripada bocah yang
tertimbun tersebut. Jadi di sini kalau bisa saya lihat memang masih berada di sekitar areal lahan sawit tersebut. Dan di sini ada kartu Nine of Cups yang artinya apa? Yang artinya memang upaya-upaya pencarian ini selama 1 minggu terakhir ini memang sudah bisa dikatakan maksimal. Tetapi di sini memang masih belum mendapatkan hasil yang memuaskan. Tetapi di sini ada kartu The Moon yang artinya apa? Yang artinya sepertinya di sini yang pertama kita harus memperbanyak doa, memperbanyak mengirimkan Al-Fatihah, mengirimkan doa supaya apa? Karena di sini saya melihat, mohon maaf sebelumnya, karena kondisinya sangat-sangat persentasenya kecil sekali apabila ketiga bocah ini, mohon maaf, ditemukan dalam kondisi yang sehat. Karena memang selama 1 minggu tertimbun di dalam tanah, tentunya kita juga akan paham apa yang akan sebenarnya terjadi. Dan di sini saya berharapnya pada lingkungan itu bisa turun hujan yang setidaknya akan bisa melebarkan tanah untuk bisa membuka biak apa yang nanti ada di dalam tanah tersebut. Dan di sini memang ketiga bocah ini sedang perlu uluran doa. Mereka butuh doa daripada kita semua. Mereka butuh doa daripada kita semua untuk membantu mereka bertiga. Di sini ada kartu Six of Pentacles dengan gambar yang seperti ini. Mereka sedang membutuhkan doa daripada kita semua. Karena apa? Kondisinya adalah seperti ini. Dan memang di sini agak disayangkan juga apabila proses pencarian itu dihentikan. Dan di sini memang harus apa ya, bisa dikatakan bahasanya apa ya, saya ingin mengatakan itu agak sedikit terganjal begitu ya. Mungkin bahasa halusnya adalah yang pertama, dari ketiga pihak keluarga bocah ini yang pertama harus mengikhlaskan terlebih dahulu. Itu yang pertama harus dilakukan. Mengikhlaskan terlebih dahulu. Kemudian ketika ketiga pihak keluarga ini ikhlas, pencarian upaya-upaya terus dilakukan, maka nanti akan ditemukan. Dan di sini mungkin daripada ketiga bocah ini sebenarnya di sini saya melihat mereka sudah daripada dimensi mereka sudah merasa apa ya bahasanya ya, bahasa yang pas itu apa ya, mereka sudah merasa tenang, sudah merasa damai, sudah merasa nyaman dengan kondisi seperti saat ini, walaupun berada daripada dua alam yang berbeda. Jadi seperti itu. Jadi bisa dikatakan di sini kalau bicara soal isu mistis disembunyikan dan segala macam itu tidak sama sekali, tidak ada daripada sisi goib yang menyembunyikan ketiga anak tersebut. Dan di sini memang saya menyesalkan apabila pencarian ini betul-betul dihentikan. Karena apa? Masih ada peluang untuk ketiga bocah ini ditemukan. Tetapi ya mungkin dari Basarnas, dari tim SAR, kepolisian dan masyarakat sekitar memutuskan untuk menghentikan karena memang situasinya seperti ini. Tetapi kalau bisa saya lihat sebelum akhir tahun 2020 di sini ada kartu The Sun, akan ada titik terang daripada ketiga bocah tersebut. Jadi mungkin sebelum akhir tahun 2020 atau setidaknya di bulan November transisi ke bulan Desember, ketiga bocah ini sudah mulai menemui titik terang apa yang sebenarnya terjadi dengan ketiga bocah ini. Tetapi di sini kalau bisa saya lihat ketiga bocah ini sudah merasa damai, sudah merasa bahagia. Tetapi memang daripada sisi yang lainnya. Jadi di sini ketiga bocah ini membutuhkan uluran doa yang tidak terputus daripada keluarga, daripada kita semua. Karena apa? Hanya doa yang bisa membuat ketiga bocah ini dalam kondisi yang cukup nyaman. Dan di sini ada kartu The Hermit yang artinya apa? Pencarian mungkin bisa diartikan sudah cukup maksimal, sudah cukup apa ya bahasanya, sudah cukup
sesuai dengan SOP daripada Basarnas seperti itu. Tetapi memang di sini timbunannya itu sebenarnya bisa dikatakan agak dalam juga. Jadi di sini kalau bicara soal alat berat yang bergeser ke sana, bergeser ke sini untuk berusaha menggali daripada gundukan-gundukan tersebut memang sedikit susah, apalagi di situ memang medannya terjal seperti itu. Tetapi di sini mungkin apabila terjadi hujan, nanti tanah itu akan landai, jadi nanti akan lebih mudah dalam melakukan pencarian. Nah, kemudian bicara soal keyakinan ketiga bocah ini masih hidup daripada pihak keluarga. Memang di sini secara psikologis ketika kita mengalami kondisi seperti ini, kita selalu berusaha untuk kontrol diri kita untuk dengan energi-energi yang positif. Dan di sini harapan untuk ditemukan dengan selamat itu bisa dikatakan hampir pasti sangat-sangat nihil. Tetapi di sini saya berusaha untuk mencoba menangkal itu semua supaya ketiga bocah ini masih ditemukan dengan selamat. Dan itu yang menjadi harapan saya dan harapan daripada teman-teman semua. Jadi di sini kita berdoa semoga ketiga bocah ini bisa segera ditemukan, bisa segera berkumpul dengan keluarganya. Dan saya masih berharap bisa ditemukan dengan selamat. Walaupun secara pembacaan ini kalau saya melihat agak sedikit mustahil apabila ditemukan dalam kondisi yang sehat. Saya mencoba untuk kembali melihat daripada kacamata metafisika. Di sini sepertinya memang mereka membutuhkan doa daripada kita semua. Seperti apa yang tertuang di kartu ini, mereka membutuhkan asupan-asupan doa untuk bisa membuat mereka tetap hidup dalam kenyamanan, dalam kedamaian. Dan di sini keikhlasan daripada pihak keluarga memang harus betul-betul dilakukan. Karena apa? Ketika pihak keluarga ini ikhlas, maka ketiga bocah ini akan ditemukan. Tetapi jika ketika pihak keluarga ini masih belum mengikhlaskan, maka kondisinya masih akan seperti ini. Jadi yang pertama adalah keluarga berani mengikhlaskan, maka ini akan bisa ditemukan. Jadi kurang lebih seperti itu pembacaan daripada kondisi saat ini. Dan saya berdoa semoga ketiga bocah ini bisa segera ditemukan. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Kita sama-sama kirim doa kepada ketiga bocah ini. Bismillah. Doa selesai. Jaya Jaya Wijayanti, lebur dening pangastuti, Jaya Hadi diningrat, Rahayu Rahayu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.